Bab 50 Racun Ungu Fosfor Giok. Dai Mubai melompat ke udara, menerkam ke arah Master Roh kura-kura hitam kembar, sementara Tang San hanya berdiri di sana, di tengah semua rumput biru perak di tanah. Pada titik ini, untaian longgar yang melilit pinggangnya dengan lembut menariknya ke belakang, memungkinkannya mendarat, menyebabkan cakar naga guntur nyaris tidak meleset dari Dai Mubai dan lewat di atas kepala. Cakar naga guntur Yu Tianheng melintas di 20 meter tambahan di udara sebelum akhirnya menghilang. Saat melewati udara kosong, itu akan memutar udara dengan keras, memberikan suara gemeretak yang mengancam. Pertarungan benar-benar dimulai dengan derak ini. Saat Dai Mubai mendarat, dia bahkan tidak berhenti sejenak, dengan Tang San di tengah formasi. Shrek Seven Devil sudah terbiasa bertarung dalam formasi ini, menggabungkan kekuatan mereka dan bertarung sebagai satu untuk mempersempit jarak. Kesenjangan itu adalah tingkat semangat mereka. Dai Mubai menjulurkan kakinya, dalam upaya untuk menyapu tendangan kaki kedua saudara Si yang sedang maju. Zhu King dan Xiao Wu pada saat yang sama, menghindar ke samping, melewati saudara-saudara Si dan bergegas menuju bagian belakang tim Kaisar. Cangkang Si bersaudara jatuh dengan berisik saat kedua kaki ditarik ke dalam cangkang mereka dalam jarak sehelai rambut dari serangan Dai Mubai. Melihat bahwa Dai Mubai hanya akan menendang kerang, rumput perak biru yang melilit pinggangnya kembali beraksi, menariknya mundur 1 meter, membuat tendangannya menyapu udara sebagai gantinya. Jika Tang San hanya memiliki roh Blue Silver Grass, dia tidak akan mampu mengendalikan setiap helai rumput biru perak dengan terampil seperti mengendalikan lengan seseorang. Bagaimanapun juga, tidak pernah mudah untuk mengontrol semuanya dengan benar dan menghasilkan hasil yang baik. Namun, dengan keterampilan mengontrol Crane Catching Dragon dari Sekte Tang, Tang San memiliki kendali penuh atas semua yang terjadi di atas panggung. Sebelumnya, ketika cakar harimau Dai Mubai mengenai cangkang kura-kura musuh, Tang San melihat semuanya dengan jelas. Dia tahu bahwa kemampuan bertahan Master Roh kura-kura hitam kembar bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh siapapun di tim mereka, dengan kekuatan roh mereka saat ini. Jika Dai Mubai menghubungkan tendangan itu ke cangkangnya, dia akan melukai dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan sebagai satu-satunya dengan tingkat semangat yang mendekati kekuatan utama lawan, Dai Mubai tidak boleh mudah terluka. Ketika Yu Tianheng, yang berada di udara, melihat cakar naga gunturnya gagal mengenai apapun, dia terkejut sesaat. Dengan cepat pulih, dengan satu kaki menginjak cangkang kura-kura hitam, dia melontarkan dirinya ke depan, bergegas menuju Tang San di belakang Dai Mubai. Lengan naga petir biru bergerak lagi dan cakar naga petir lainnya muncul. Kali ini targetnya berubah menjadi Tang San. Sebagai kapten tim Kaisar, Yu Tianheng melihat bahwa anggota terpenting lawan bukanlah Dai Mubai dengan tingkat roh terbesar, melainkan yang menggunakan rumput perak biru untuk membungkus pinggang setiap anggota, Master Sistem Kontrol Roh, 1000 Tangan Asura. Selama mereka menghancurkan kelemahan ini, maka formasi Shrek Seven Devil akan runtuh dengan sendirinya. Ketika Yu Tianheng menembakkan serangan cakar naga gunturnya lagi, dia sudah menghadapi Tang San di medan perang. Namun dia terkejut menemukan bahwa sistem kontrol lawan, mata Spirit Master telah benar-benar berubah menjadi ungu. Selain gerak kakinya yang cepat, seluruh tubuhnya tampak tidak nyata. Tetapi dalam gerak kaki misterius itu, tubuh bagian atasnya diam, seluruh orangnya telah bergeser sejauh 8 kaki, menyebabkan cakar naga guntur mendarat dengan berisik di tanah. Saat Tang San menggunakan langkah membingungkan bayangan hantunya untuk menjauh, cincin roh pertamanya melintas dan rumput perak biru yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah, membungkus Yu Tianheng di udara. Pada saat yang sama, rumput biru perak di sekitar pinggang rekan tim Tang San tiba-tiba menegang. Dalam sekejap, pemandangan aneh muncul di medan perang. Di sisi tim Kaisar, Osler, Master Roh Macan Kumbang Hitam, melompat ke depan untuk menerima serangan Zhu King. Di udara, cincin roh pertama Wind Chamber Spirit Master melintas. Angin bersiul saat dia terbang menuju Xiao Wu, dengan lengan yang telah berubah menjadi sayap, tiba-tiba menjadi setajam silet. Yang merupakan kemampuan cincin roh pertamanya, Wing Edge. Dan saat dua Master Roh ofensif utama tim Kaisar ini baru saja akan mendekati lawan mereka, tanpa peringatan lawan mereka menghilang. Tepat sebelum menghilang, Xiao Wu masih bisa tersenyum dan melambai pada Master Roh burung lonceng angin Yu Feng. Jelas, ini semua adalah bagian dari rencananya. Dua sosok anggun terlempar ke udara, tidak bergegas ke depan, tetapi terbang mundur. Bersama dengan mereka adalah Evil Eye Tiger Spirit Master Dai Mubai, yang juga mundur di depan wajah Black Tortoise Spirit Masters.
Tiga penyerang garis depan Shrek Seven Devil mundur secara bersamaan. Semua, dengan tujuan bersama. Tidak bagus. Kita jatuh ke dalam perangkap mereka. Cepat, serang. Ekspresi Du Guyan dengan cepat berubah. Tubuh ular fosfor giok dengan cepat bergegas ke depan. Rekan satu tim kaisar lainnya juga mengenali situasi yang buruk, tetapi reaksi mereka lebih lambat untuk beberapa saat. Api ungu melonjak dari tubuh Ma Hongjun tiba-tiba melonjak, ini diikuti oleh dua cincin roh di sekitar tubuhnya yang berkedip. Aliran api ungu setebal paha pria melesat lurus ke arah Master Roh Naga Tiran Listrik Biru Yu Tianheng. Semua yang terjadi adalah semua dalam perhitungan Tang San. Serangan Dai Mubai hanya untuk dijadikan umpan dan menarik perhatian lawan. Mengetahui bahwa saudara-saudara si berspesialisasi dalam pertahanan, tim mereka tidak pernah berharap Dai Mubai dapat mengalahkan saudara-saudara batu dengan cepat. Namun, ketika Tang San menggunakan rumput perak biru untuk membantu Dai Mubai menghindari cakar naga guntur, dia tidak takut Dai Mubai tidak akan dapat menerima serangan itu, tetapi yang terpenting, itu adalah membiarkan Yu Tianheng perhatikan dia. Yu Tianheng tertipu sampai akhir. Dengan kata lain, jauh di lubuk hatinya, dia telah meremehkan lawan yang tampaknya jauh lebih lemah ini dan dengan demikian ceroboh. Selain disesatkan oleh serangan terburu-buru Xiao Wu dan Zhu Zuqing, yang mengakibatkan dia membuat kesalahan fatal, mengarungi jauh di belakang garis musuh sendirian. Di bawah kakinya, Blue Silver Grass yang mengikat gila-gilaan tak terhindarkan. Di depannya, dengan panas yang luar biasa, membawa Phoenix Fire-nya yang luar biasa cemerlang adalah Phoenix Spirit Master yang menerjang. Di belakangnya, adalah harimau putih mata jahat, kelinci iblis bertulang lembut dan kucing luwak neraka sebagai tiga penyerang utama yang memotong rute pelarian. Yu Tianheng sudah berada dalam skenario yang benar-benar tanpa harapan. Sebelum pertempuran, 7 iblis Shrek berkumpul dan berbicara tentang lawan mereka secara rinci. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka menganalisisnya, mereka semua mengerti bahwa lawan kali ini jauh lebih kuat daripada diri mereka sendiri. Berdasarkan bersaing dalam kekuatan roh murni, secara fisik mustahil untuk menang. Dengan demikian mereka harus mengandalkan kekuatan tim secara keseluruhan. Yang terkuat di tim Kaisar adalah penyerang kekuatan mereka, Blue Lightning Tyrant Dragon, Yu Tianheng. Tidak hanya kekuatan rohnya yang tertinggi, dia juga kapten tim Kaisar. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan ofensifnya adalah titik tertajam di tombak mereka, dan bahkan moral tim mereka. Jika ujung tombak ini patah, maka tidak akan ada celah besar lagi dalam pertempuran roh ini. Dengan tubuhnya di udara, Yu Tianheng tidak bisa lepas dari Blue Silver Grass milik Tang San. Dalam beberapa saat, dia benar-benar tertutup. Tanpa mempedulikan Blue Silver Grass yang membungkusnya, dia menggerakkan lengan kanannya, menembakkan Thunder Dragon Claw lainnya, yang berbenturan dengan Phoenix Fire War yang ditembakkan oleh Ma Hongjun. Ledakan yang dihasilkan terdengar dari guntur yang menggelegar, menyebarkan banyak bunga api ungu ke segala arah, seperti kembang api yang memesona. Meskipun itu hanya kemampuan roh pertama Yu Tianheng, kekuatan rohnya jauh lebih besar daripada milik Ma Hongjun. Dengan demikian, hanya diperlukan cakar naga petirnya untuk menghancurkan serangan kawat api Phoenix Ma Hongjun. Yu Tianheng, tentu saja tahu bahwa dia berada dalam keadaan bahaya yang ekstrim. Di bawah tekanan bahaya seperti itu, dia melepaskan semua energinya yang tersimpan, baik cincin roh ketiga dan kedua menyala. Pada saat ini, dia tidak memiliki keberatan, selama dia bisa menerobos rencana pembunuhan mutlak ini, maka kemenangan pertempuran roh kelompok ini akan menjadi milik tim Kaisar. Blue Lightning Tyrant Dragon mengamuk dengan kemampuan cincin roh 1000 tahunnya. Tiba-tiba, badai petir biru yang menyilaukan meledak dari seluruh tubuh Yu Tianheng. Ditemani oleh suara ledakan yang luar biasa, rumput perak biru yang melilit tubuhnya langsung berubah menjadi abu saat tersebar ke segala arah. Thunder Fury, efek, dalam jangka waktu tertentu, tiran Blue Lightning Dragon Spirit Master akan menjadi liar. Kemampuan kilatnya meningkat 100% dan kekuatan rohnya meningkat 50%. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menghentikan kemampuan, itu akan berlanjut sampai dia kehabisan kekuatan rohnya. Tapi, setiap kali dia menggunakan Thunder Fury, dia harus mengorbankan sejumlah besar kekuatan roh, juga, itu memberikan beban yang tidak sedikit pada tubuh. Itu adalah situasi tenggelam atau berenang, jika bukan karena jebakan berbahaya ini, Yu Tianheng tidak akan pernah dengan mudah menggunakan kemampuan roh ketiganya. Blue Silver Grass sendiri awalnya tidak konduktif,
Tetapi karena kekuatan yang melekat pada Thunder Fury terlalu besar, rumput Blue Silver tidak dapat menghentikan energi ledakannya. Tetapi ketika Thunder Fury dilepaskan secara eksplosif, seberkas api ungu tiba-tiba membombardir Yu Tianheng di dalam inti. Bagaimanapun juga, Thunder Dragon Claw miliknya hanyalah kemampuan cincin roh pertama. Meskipun kawat api Phoenix hancur berantakan, bagaimana kemampuan variasi roh Fatih bisa begitu mudah ditangani? Di sini, kawat api Phoenix menunjukkan keunggulannya dengan jelas tanpa akhir. Mengambil keuntungan dari jeda sesaat lawan ketika rumput perak biru diledakkan, pemboman berat telah mendarat di tubuh Yu Tianheng. Yu Tianheng melolong keras, tapi dia mengabaikan bombardir kawat api Phoenix dan dengan paksa membalikkan tubuhnya di udara, berbalik menghadap Dai Mubai dan dua lainnya yang menyerangnya dari belakang, berteriak, guntur tabrakan. Pada titik ini, ular yang tak terhitung jumlahnya atau petir yang melingkari tubuhnya melebar dan meledak keluar menjadi garis-garis petir yang tak terhitung jumlahnya yang berkedip ke segala arah. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari serangan penuh Yu Tianheng, di bawah peningkatan 100% Lightning Fury. Kemampuan keduanya, Thunder Crash meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Awalnya saat meledak, itu bentrok dengan Fatis Phoenix Fire War memecahkannya dan mengalihkan sebagian besar Thunder Crash ke arah Dai Mubai, Xiao Wu dan Zhu Zuqing. Yu Tianheng percaya bahwa selama itu mampu memblokir mereka, bahkan mungkin melukai mereka, maka di bawah pengaruh Thunder Fury, dia akan mampu membawa banyak kehancuran bagi lawan. Tapi kemudian, dia pada dasarnya tidak perlu mundur, teman-temannya juga akan mencapai sisi medan perang ini, menyerang dan membubarkan lawan. Shrek Seven Devils dapat memperoleh 27 pertarungan, rekor kemenangan 27 di Suotuo Great Spirit Arena, bagaimana mereka bisa dengan mudah dikalahkan. Meskipun Blue Lightning Tyrant Dragon Spirit milik Yu Tianheng sangat kuat, saat ini dia adalah seorang prajurit tunggal di belakang garis musuh, sendirian. Siluet Zhu Zuqing dan Xiao Wu diam-diam menghilang di belakang punggung Dai Mubai. Titik awal dari Blue Silver Grass yang melingkari pinggang mereka adalah Tang San. Ketika mendekati Tang San, ketiganya jelas akan kembali berdekatan, dan prioritas pertama ini secara alami karena kontrol Tang San dengan Blue Silver Grass. Dai Mubai menghadapi Yu Tianheng dari depan, Zhu Zuqing dan Xiao Wu mengambil tempat kedua dan ketiga di belakang punggungnya. Dan pada saat yang sama ketika Yu Tianheng melepaskan kemampuan roh ketiganya Thunder Fury, Dai Mubai juga sama-sama melepaskan kemampuan cincin roh 1000 tahunnya, transformasi Vajra Harimau Putih. Tubuhnya, yang sudah dibuat mengesankan dari peningkatan tubuh roh, sekarang membengkak lagi, otot-otot membengkak secara berlebihan, pakaiannya meledak sepenuhnya, memperlihatkan garis otot yang mengerikan. Yang paling aneh adalah garis-garis horizontal hitam yang muncul di kulitnya. Sepasang cakar harimau kembali bertambah besar, bilah tajam yang keluar di atasnya menjadi perak, dan yang paling aneh adalah tubuhnya diselimuti cahaya kemasan yang intens, seolah disepuh. Pupil ganda berwarna merah darah mengekspresikan cahaya haus darah, di mana-mana mengenakan raja semacam itu di antara agresivitas binatang buas. Naga dan harimau, kekuatan yang sama di antara roh. Bahkan jika harimau sedikit lebih rendah dari naga, jaraknya hanya garis tipis, dan kekuatan roh Dai Mubai jika dibandingkan dengan Yu Tianheng juga hanya satu peringkat di bawah, itu saja. Mendampingi raungan harimau mengamuk, pupil ganda mata jahat Dai Mubai langsung bersatu, bola cahaya putih menyilaukan dilepaskan dari bawah cahaya kemasan transformasi Vajra macan putih. Cahaya putih membengkak di udara, mencapai diameter 2 meter, seperti bintang jatuh yang meluncur ke arah Yu Tianheng. Sama-sama memiliki kekuatan sistem serangan Spirit Masters, roh yang sama kuatnya. Kemampuan roh Dai Mubai dan Yu Tianheng agak mirip, karena White Tiger Light Wave di bawah pengaruh White Tiger Vajra Transformation bertemu Thunder Crash di bawah pengaruh Thunder Fury, apa yang akan terjadi? Panah guntur dan gelombang cahaya yang intens bertabrakan di udara dengan ledakan keras. Seluruh cincin roh bergetar hebat sesaat. Kekuatan ledakan yang menakutkan menjadi gelombang ledakan intens yang terbang ke segala arah, Dou-dou melayang tinggi di udara mengamati apa yang terjadi di bawah, semburan cahaya putih biru yang menyilaukan mekar di depan matanya, dengan bodohnya berpikir keras, apakah ini benar-benar pertarungan roh antara tetua roh? Setelah Thunder Crash diluncurkan, Yu Tianheng sudah jatuh ke lantai. Dai Mubai sama-sama menjatuhkan. Tabrakan habis-habisan kekuatan roh dan kemampuan roh membuat keduanya praktis mundur secara bersamaan. Yu Tianheng mundur 3 langkah, tetapi Dai Mubai hanya mundur 2 langkah.
Di sudut mulut keduanya memiliki garis darah, jelas, dalam konfrontasi barusan Dai Mubai memegang keuntungan. Itu tidak berarti bahwa Dai Mubai mampu mengalahkan Yu Tianheng. Sebaliknya karena Yu Tianheng sebelumnya telah menderita serangan api Fatih, meskipun Thunder Fury telah menangkal api, kawat api Phoenix milik Fatih tidak hanya lebih berkobar daripada api yang setara, pada saat yang sama memiliki efek melekat, sekarang Yu Dada Tianheng sudah terbakar gelap gulita. Selain itu, meskipun kekuatan serangan Thunder Crash sangat menakutkan, namun itu dimaksudkan untuk membunuh atau melukai, sementara serangan Dai Mubai adalah pukulan kejutan. Dalam kepadatan kekuatan roh, jelas bahwa gelombang cahaya harimau putih Dai Mubai yang memegang keuntungan. Meskipun demikian, Yu Tianheng hanya mundur satu langkah lebih dari Dai Mubai. Itu bisa dengan jelas terlihat seperti apa keberadaan tirani Blue Lightning Tyrant Dragon itu. Sangat disayangkan pagoda ubin 7 harta karun Ning Rongrong saat ini tidak memiliki efek penguatan pada kemampuan roh, hanya memperkuat kekuatan dan kecepatan. Jika tidak, dengan satu serangan Dai Mubai, mereka bisa membuat lawannya mundur. Meskipun di permukaan sepertinya Dai Mubai telah menderita serangan yang agak lebih kecil, saat ini tubuhnya sudah benar-benar lumpuh. White Tiger Barrier dan White Tiger Vajra Transformation tidak bisa sepenuhnya mengimbangi kekuatan petir yang ditambahkan dalam Thunder Crash. Tapi, bukan hanya Dai Mubai yang melancarkan serangan ke arah lawan saja, melainkan semua 7 iblis Shrek. Serangan Dai Mubai telah berakhir, Thunder Crash juga telah menghilang ke depan. Itu juga pada saat ini, siluet cepat berkedip pelan, muncul dari belakang punggungnya. Hell Rush Stab meningkatkan kecepatan Zuzu King hingga batasnya, bahkan sampai tubuhnya meninggalkan sisa bayangan di udara, 2 cincin roh di atasnya berkedip secara bersamaan secara tiba-tiba. Yu Tianheng masih belum menemukan pijakannya ketika Zuzu King sudah muncul di depannya. Kemampuan cincin roh kedua Hell Sifet, Hell 100 Claws, diluncurkan. Bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya menyerang, menenun jaring pedang tajam yang menakutkan, energi internal Yu Tianheng masih belum menetap, juga telah melepaskan terlalu banyak kekuatan petir dengan Thunder Crash sebelumnya, saat ini kekuatan lamanya baru saja habis, dan kekuatan baru masih belum dihasilkan. Pada saat genting, Yu Tianheng menunjukkan kualitas psikologis yang luar biasa, tanpa sedikit pun terguncang oleh serangan lawan. Lengan Blue Lightning Tyrant Dragon terangkat secara vertikal, sebisa mungkin meredakan serangan Zuzu King. Namun, serangan Zuzu King benar-benar terlalu cepat, kekuatan dan peningkatan kecepatan pagoda 7 harta karun sepenuhnya datang ke kanan mereka di Hell 100 Claws-nya. Percikan terus-menerus meledak dari lengan naga Yu Tianheng, percikan keluar secara bersamaan masih merupakan cahaya berdarah. Yu Tianheng hanya mampu mempertahankan organ vitalnya, tetapi di lengan, bahu, kedua kakinya yang lain, semuanya membayar harga yang tidak sedikit di bawah serangan Hell 100 Claws. Orang harus tahu bahwa kemampuan utama Zuzu King tercermin dalam kecepatan dan kekuatan serangan, serangan yang dia luncurkan semua memiliki efek tusukan tambahan, sementara lukanya tidak akan tampak terlalu dalam, kekuatan roh sudah meresap ke dalam, dengan panik menghancurkan saluran energi Yu Tianheng. Dengan bantuan guntur Fury Yu Tianheng akhirnya memulihkan napasnya, kekuatan guntur yang intens sekali lagi meletus, tetapi Zuzu King sesaat sebelum guntur itu bergerak beberapa meter ke samping, hanya menghindari serangan Yu Tianheng. Tanpa ragu, sekali lagi itu adalah ritme kontrol pertempuran rumput perak biru Tangsan. Mengikuti dengan ketat pergeseran horizontal Zuzu King, tubuh manusia ramping yang manis muncul di depan Yu Tianheng, tepatnya Xiao Wu. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari 100 tulang dari 4 anggota badan, panas di punggungnya, jelas bahwa kawat api Phoenix yang menyala-nyala sudah menyerang punggungnya, tetapi masih muncul musuh di depan. Yu Tianheng tahu bahwa dengan kepasifan lebih lanjut, sebelum bantuan datang dari sisinya, dia akan jatuh di sini. Sangat meningkatkan kekuatan roh, dari mulut Yu Tianheng mengeluarkan lolongan marah, maju ke depan untuk memakan tubuh halus Xiao Wu adalah cakar naga guntur. Di bawah dorongan Thunder Fury, jangkauan dan kekuatan Thunder Dragon Claw lebih dari 2 kali lipat, dengan kecepatan maju Xiao Wu saat ini, dia jelas tidak dapat menghindar. Juga pada saat ini, kekuatan bertarung tim 7 iblis Shrek meletus sepenuhnya, menghadapi cakar naga guntur Xiao Wu tidak memiliki niat sedikit pun untuk putus, stimulasi petir sudah membuat tubuhnya sedikit kejang, cincin roh ketiga ungu berkobar seperti menyatakan akhir dari pertempuran roh Yu Tianheng untuk kali ini. Kemampuan cincin roh ketiga Soft Bonus Demon Rabbit, teleport, diluncurkan.
Yu Tianheng hanya menangkap kilatan di depannya saat siluet Xiao Wu sudah menghilang. Saat berikutnya, tubuh ramping yang manis itu tiba-tiba membesar di hadapannya. Kepang panjang langsung melingkari lehernya. Xiao Wu melompat, kedua tangan dengan bantuan jalinan yang menarik kait lengan naga Yu Tianheng, menahan kekuatan guntur tambahan. Kedua kaki secara bersamaan menginjak perut bagian bawah Yu Tianheng. Kemampuan cincin roh pertama Soft Bonus Demon Rabbit, Wise Bow, diluncurkan. Yu Tianheng tidak mampu menahan kekuatan besar yang digunakan dan tiba-tiba terlempar, meskipun kekuatan rohnya 8 peringkat lebih tinggi dari Xiao Wu, meskipun Thunder Fury memperkuat kekuatan rohnya hingga 50%, saat ini kondisi tubuhnya sudah turun menjadi bagian bawah lembah, menambahkan Xiao Wu yang memiliki 30% peningkatan kekuatan dari Seven Treasures Glazed Tile Pavilion, dia pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk melawan soft skill Xiao Wu. Saat Yu Tianheng menyapu melewati Dai Mubai, cakar harimau Dai Mubai secara bersamaan memukul tulang rusuknya. Harus dikatakan, meskipun Yu Tianheng sekarang sudah menerima luka yang sangat besar, pengalamannya menghadapi musuh sangat banyak, berhasil menggunakan lengan naga untuk memblokir dadanya, mengandalkan lengan kokoh ini untuk menahan serangan Dai Mubai, dengan suara tulang yang patah jelas. Kedua cakar ini masih memiliki dorongan kekuatan 30%, serangan dengan kekuatan yang disimpan Dai Mubai sejak keluar dari kelumpuhan, bahkan jika itu adalah kekuatan pertahanan yang luar biasa dari lengan naga Yu Tianheng, itu masih mematahkan tulangnya. Dengan bantuan Dai Mubai, seluruh tubuhnya berakselerasi ke kecepatan yang lebih tinggi, terbang menuju sisi tim kaisar. Dari Yu Tianheng menyeberangi Master Roh Kura-Kura Hitam untuk meluncurkan serangannya, hingga dikelilingi oleh 7 iblis Shrek, hingga mereka menimbulkan luka serius pada Yu Tianheng, proses lengkapnya hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat, itu saja. Hong, tubuh Yu Tianheng menghantam keras kedua kulit kura-kura Black Tortoise Spirit Masters dan berhenti, seluruh tubuhnya berdarah dan compang camping, dari mulutnya juga memuntahkan darah dengan gila-gilaan. Di bawah serangan berturut-turut, dia sudah menderita luka serius, bahkan Thunder Fury-nya hampir pecah oleh Shrek Seven Devils. Ini sama sekali bukan 7 iblis Shrek yang ingin membunuh seseorang dengan santai, tetapi hasil dari menunjukkan keringanan hukuman. Jika tidak, jika Tang San juga menyerang, itu tidak akan sesederhana Yu Tianheng meludahkan darah. Bajingan, aku akan membunuhmu. Cedera serius Yu Tianheng tidak diragukan lagi membuat marah tim kaisar, terutama wakil kapten Du Guyan, sebagai teman dekat Yu Tianheng, menyaksikan suaminya menderita kerusakan serius oleh lawan dari segala arah. Tetapi dirinya sendiri tanpa waktu untuk membantunya, bagaimana menyakitkan adalah perasaan seperti ini. Pada saat ini, dia sudah benar-benar lupa apa yang dikatakan Qin Ming, dan dengan desisan tajam, cincin roh ketiganya tiba-tiba bersinar. Mata hijau tua yang awalnya benar-benar menjadi ungu, bahkan sisik ekor ular ditutupi oleh lapisan cahaya ungu yang samar, membuka mulutnya lebar-lebar, kabut ungu pekat meledak, menyebar dengan cepat di udara, melonjak ke arah Shrek 7 Iblis. Semuanya kembali. Tang San berteriak keras, menarik kembali Dai Mubai, Zuzu King dan Xiao Wu yang ingin berlari ke depan untuk serangan lanjutan di belakangnya. Saat ini, dia berdiri paling jauh di depan Shrek Seven Devils. Tapi Master Roh Burung Lonceng Angin dan Master Roh Macan Tutul Hitam mengambil keuntungan dari kecepatan mereka untuk melancarkan serangan, melihat kabut ungu panik menghentikan pendekatan mereka, dari bagaimana keduanya mundur ke samping, jelas terlihat bahwa mereka takut. Kabut ungu Du Guyan. Tang San dengan wajah serius dengan penuh perhatian memperhatikan kabut ungu yang melayang. Sekarang, kabut ungu sudah menyerupai layar pelindung yang memisahkan kedua sisi, apalagi perlahan-lahan maju ke arah Shrek Seven Devils. Selain terbang ke atas atau mungkin turun dari cincin roh, mereka pasti akan diselimuti oleh kabut ungu. Sebelum kabut ungu tiba, bau amis sudah menyerang lubang hidung, membuat orang merasa mual dan pingsan. Shrek Seven Devils tanpa ragu menelan salah satu sosis Oscar, dan Oscar sendiri dengan cepat mulai membuat sosis kecil detoksifikasi sebagai persiapan untuk kebutuhan di masa depan. Kedua tangan menekan 24 jembatan cahaya bulan di pinggangnya, Tang San merenung sejenak, dengan tenang berkata, ular fosfor giok dari 5 racun fosfor giok, itu saja, aku akan menghancurkan racun ularmu. Tang San mengangkat kedua tangannya, masing-masing dengan kantong air yang sangat besar. Setiap kantong air cukup besar untuk menampung 10 jin air minum, secara umum, untuk digunakan saat bepergian jarak jauh. Tang San mengerahkan dirinya untuk mencambuk kedua tangannya, 2 tas kulit terlempar ke udara,
pada saat yang sama berteriak keras, "Bos, gelombang cahaya macan putih. Berlemak, kawat api Phoenix. Luncurkan." 7 iblis Shrek tidak bekerja sama hanya selama 1 atau 2 hari, Ma Hongjun dan Dai Mubai mengerti secara intuitif. Dai Mubai sekarang masih dalam transformasi Vajra macan putih tanpa ragu-ragu memuntahkan gelombang cahaya macan putih, langsung menuju kulit air yang dibuang Tang San, kawat api Phoenix milik Fatih mengikuti dari belakang. Hong! 2 kantong air yang terkena White Tiger Light Wave tanpa diragukan lagi langsung hancur berkeping-keping, air, di dalamnya menyebar ke atas dalam awan besar air yang menyebar di bawah serangan kekuatan roh yang kuat, dan pada saat ini, kawat api Phoenix milik Fatih juga tiba. Seketika, bekas awan air secara tak terduga benar-benar berubah menjadi awan api, membawa aroma khusus untuk memenuhi udara dan meliputi semua orang yang hadir. Selanjutnya, itu benar-benar menyelimuti kabut ungu. Kabut ungu pekat tiba-tiba juga menyala di bawah kobaran api yang tiba-tiba ini, membuat serangkaian suara letupan, menghilang dalam sekejap. Di udara, di bawah pencahayaan panggung yang bersinar, hanya 2 kulit air yang hancur itu yang perlahan jatuh ke tanah. Layar pelindung antara kedua tim sudah benar-benar memudar. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menghancurkan jade fosfor Violet Poison milikku? Du Guyan dengan bodohnya menatap Tang San, matanya penuh dengan ekspresi tidak percaya. Bukan hanya dia, tetapi setiap anggota tim Kaisar menatap tercengang. Mereka semua dengan jelas memahami racun ungu fosfor giok Du Guyan. Bahkan jika itu adalah Yu Tianheng yang kuat, dia masih tidak akan berani melakukan kontak ringan dengannya. Kemampuan cincin roh ketiga ini bahkan lebih merupakan serangan paling beracun dari Du Guyan, racunnya bekerja sangat cepat, hanya dengan sedikit kontak dengan kabut ungu, dalam waktu singkat seseorang akan mengeluarkan nanah dan mati. Jauh di pintu masuk lorong, hati Qin Ming menjadi sangat cemas saat melihat kabut ungu, ingin memanggil untuk menghentikannya, tapi sebelum dia bisa berbicara, kabut ungu Du Guyan sudah tersebar. Dia juga tidak mengharapkannya. Tang San dengan tenang berkata, racun ular fosfor giok tidak lebih dari bakat yang tidak signifikan, jika itu adalah 5 racun fosfor giok bersama-sama, mungkin saya akan memperhatikannya. Racun ular fosfor giok Anda masih memiliki kontrol panas yang tidak mencukupi. Racun adalah apa yang Sekte Tang andalkan untuk ketenarannya. Apa yang benar-benar membuat orang takut adalah bagaimana Tang San bermain-main dengan racun di depannya, seperti dia adalah Lord Guan yang bermain-main dengan pedang. Metode Tang San untuk mengungkapnya sebenarnya sangat sederhana. Di kedua kantong air itu sebenarnya bukan air, tapi alkohol dengan kekuatan yang sangat tinggi. Selanjutnya dalam alkohol ini juga bubuk realgar. Anggur yang diperkaya dengan realgar, secara umum, digunakan saat memasuki area dengan banyak ular, untuk menjaga dari gigitan ular dan serangga. Tang San membuang kantong airnya, menggunakan gelombang cahaya harimau putih Dai Mubai untuk menyebarkannya sebagai kabut di udara, selanjutnya menggunakan kawat api Phoenix milik Fatih untuk menyalakannya, memasak racunnya hingga matang. Meskipun racun ular fosfor giok sangat beracun, itu masih tidak dapat dipertahankan ketika dihadapkan dengan nyala api yang kejam. Sebelumnya ketika Tang San mengetahui roh Du Guyan adalah ular fosfor giok, dia sudah membuat persiapan untuk menghadapinya. Tentu saja, anggur asli ini adalah sesuatu yang selalu dia bawa. Ruang 24 jembatan cahaya bulan begitu besar, bagaimana bisa disia-siakan? Faktanya, meskipun Tang San tenang di permukaan, di dalam hatinya dia diam-diam terkejut, racun ular fosfor giok Du Guyan masih lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dan sejak datang ke dunia ini, dia masih belum pernah punya waktu untuk mencari zat beracun dan obat-obatan yang bisa digunakan untuk racun dan penawar Sekte Tang. Saat ini dia dalam hati memutuskan untuk belajar dari pengalamannya kali ini, dan tentu saja segera mencampur penangkal dan racun, kemudian, dia benar-benar bisa menunjukkan kekuatan Sekte Tang. Pada saat ini, suara tenang yang jelas tiba-tiba datang dari belakang tim Kaisar, tunggu apa lagi, apakah kemunduran kecil cukup untuk membuat Anda takut pada lawan? Segera mengikuti, menyertai aroma samar, cahaya putih jatuh dari langit, cahaya putih itu tampak sangat aneh, secara tak terduga dalam bentuk kelopak, dengan lembut melayang ke bawah, jatuh langsung ke Yu Tianheng, dengan ringan bergabung ke dalam tubuhnya. Yu Tianheng gemetar terhadap dada Du Guyan, luka terbukanya secara ajaib menutup dengan cepat, kulit seluruh tubuhnya tampak sudah menjadi jauh lebih baik, tiba-tiba bangkit berdiri. Dengan suara tegas dia berkata, Ling Ling benar, apa yang kita tunggu? Lakukan. Cahaya guntur muncul lagi,
Meskipun barusan masih dipukuli berdarah oleh 7 iblis Shrek, dia tiba-tiba memimpin untuk menyerang ke depan. Ular petir melonjak di sekelilingnya, bahkan mengangkat lengan yang patah itu lagi. Cahaya putih seperti kelopak itu berasal dari satu-satunya sistem tambahan dari tangan Master Roh Xie Lingling milik Emperor Tim. Saat ini, formasi tim Kaisar tidak lagi serapi di awal, dan 7 iblis Shrek akhirnya bisa melihat semangat Xie Lingling, apel berbunga 9 hati. Beristirahat di tangan Xie Lingling adalah apel berbunga merah muda, dibentuk oleh kelopak putih dan merah muda. Apel berbunga itu indah, berbunga dengan keindahan dan keanggunan. Daun dan cabang bunga mengalir dari kedua sisi tangan Xie Lingling, lembut menyebar di angin, terkulai dan berkibar, seolah-olah rambut indah menutupi wajah wanita yang berbudi luhur, cinta kasih yang mendalam, pesona yang mengasihani orang. Saat ini cahaya ungu memudar dari tubuhnya, jelas kelopak cahaya putih itu barusan adalah kemampuan cincin rohnya selama 1000 tahun. Melihat Yu Tianheng benar-benar pulih sekali lagi, di sisi Shrek Seven Devils, kulit semua orang tidak bisa tidak berubah. Harus diketahui, serangan mereka ke Yu Tianheng barusan bisa dikatakan sudah direncanakan sejak lama, itu juga cara mereka untuk memperkecil jarak dengan lawan. Lagi pula, Yu Tianheng bukanlah satu-satunya orang yang tangguh di sisi lain, jika mereka bisa mengambil kekuatan bertarung Yu Tianheng terlebih dahulu, maka dengan satu orang lebih sedikit, pihak mereka akan memiliki peluang yang jauh lebih besar. Tapi sekarang Yu Tianheng menyerang sekali lagi berarti bahwa tim Kaisar tidak hanya masih memiliki semua kekuatan utuhnya, itu bahkan lebih merupakan pukulan bagi moral 7 iblis Shrek yang bisa dimiliki oleh Guru Roh 9 hati berbunga apel lawan, menyembuhkan yang terluka kapan saja, bagaimana mereka masih melakukan pertempuran ini. Saat ini semua orang benar-benar mengerti mengapa Ning Rongrong sangat memikirkan apel berbunga 9 hati. Roh sistem bantu yang aneh ini memang unik. Dengan pelajaran sebelumnya, tim Kaisar jelas tidak akan sembrono seperti sebelumnya. Kedua Master Roh kura-kura hitam mengikuti di belakang Yu Tianheng, Master Roh burung lonceng angin Yu Feng berlari langsung di bagian paling belakang Shrek 7 Iblis 7 harta karun ubin berlapis Ning Rongrong, dan Master Roh macan tutul hitam Osler menyerang Zhu Zuqing dari samping. Dan Du Guyan meniup kabut hijau ke udara, dari sekeliling menyelimuti semua orang yang hadir. Saat ini, anggota tim Kaisar masing-masing memasukkan sesuatu ke dalam mulut mereka, tidak menderita efek sedikit pun di dalam kabut hijau. Pertarungan yang sebenarnya akan dimulai sekarang, tetapi posisi menguntungkan yang diatur dengan hati-hati di bawah kendali Tang San telah dilenyapkan sepenuhnya. Dia tidak bisa bingung, ini adalah masalah pertama yang disadari Tang San. Dai Mubai meraung dalam-dalam, bertemu Yu Tianheng dari depan, transformasi Vajra macan putihnya memiliki batasan waktu, saat ini dia tidak dapat menunda. Tapi Furi Guntur Yu Tianheng juga belum dicabut. Kedua Master Roh Agung Naga dan Harimau ini sekali lagi bentrok. Sosok Zhu Zuqing berkedip, melawan Black Leopard Spirit Master Osler, serangan dan kekuatan rohnya lebih rendah dari lawan, tetapi kecepatannya jauh lebih tinggi, untuk saat ini tidak mungkin jatuh ke posisi yang terlalu besar dari posisi yang tidak menguntungkan. Tentu saja, ini membutuhkan bantuan dari Pagoda Ubin 7 harta karun Ning Rongrong, jika tidak, tanpa satu cincin roh, dia tidak akan cocok dengan Master Roh macan tutul hitam. Saat ini, hanya Xiao Wu yang tersisa di sisi Tang San, di belakang mereka Fatih menggunakan Phoenix Fire War untuk berurusan dengan Master Roh burung lonceng angin, menghalanginya untuk menyerang Ning Rongrong dan Oscar, pada dasarnya tidak dapat membantu. Dan sekarang apa yang dihadapi Tang San dan Xiao Wu bukan hanya kabut hijau saja, tetapi masih dua Master Roh kura-kura hitam dan Guru Roh ular fosfor giok yang terus-menerus menggunakan kemampuan